Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas tema DP pakai ini dapat rumah di surga. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang kita mau nonton ada video tentang seorang bapak mualaf bertekad membangun musola. Kita lihat yuk, ini dia videonya. Allah tabarakallah, baru memeluk Islam tapi semangatnya luar biasa ya Ustaz Syam ya. Mudah-mudahan doanya satu, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan yang melihat tayangannya bisa mengikuti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ustaz Syam, Saskia mau tanya nih Ustadz, kalau misalnya ada yang membangun masjid akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Terus kalau misalnya kita mau bangun masjid itu, apakah harus pakai uang sendiri atau uang pribadi? Atau boleh patungan Ustadz? Oh patungan. Mohon Kayak penjelasannya, dia cuma Ustadz. sumbangannya jadi biaya masjidnya 5 miliar tapi dia cuma 2.000. Yang penting ada andilnya gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih Zaskia, Tabik Guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah. Jadi syaratnya membangun masjid bukan dilihat daripada jumlah kuantitas daripada sumbangannya, tapi dilihat daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'airallah, may yu'azzim sya'airallah, syair-syairnya Allah daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas muka bumi ini, di antaranya masjid. Itu bagaimana caranya? Min taqwal qulub, daripada ketakwaan hati. Jadi yang dilihat bukan casingnya, bukan daripada besarnya sumbangannya, tapi ketakwaan yang ada pada hatinya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, mereka yang mendirikan salat, habis bangun masjid banyak sumbangannya tapi tidak pernah masuk masjid. Maka yang disebutkan mendirikan ataupun memakmurkan masjid, mereka yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Habis bangun masjid jangan ada yang ditakuti. Harus takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takutnya sama si ini, si ini datang ke sana. Masjid tidak boleh pakai speaker luar. Masjid begini. Masjidnya diatur-atur, subhanallah. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah. Karena Allah. Walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil daripada itu. Dikit banget sumbangannya. Hasil patungan. Dia lihat orang sumbangannya bermiliar-miliar, berjuta-juta. Tapi dia mengatakan saya cuma punya 2.000 ya Allah, saya cuma 500 perak. Maka Allah pun bangunkan baginya rumah. Seperti itu pula di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya rumah di surga tergantung besarnya niatnya. Bukan besarnya sumbangannya. Apalagi kalau besar niat, besar sumbangan juga. Masya Allah. Jadi jangan juga mengatakan kalau begitu kecil aja deh, yang penting niatnya lurus. Enggak. Kalau kecil sumbangannya niatnya besar, besar rumahnya. Tapi kalau sumbangannya juga besar, niatnya juga besar, itu yang lebih utama. Lebih besar Lebih lagi besar ya Ustadz. lagi. Masya Allah, terima kasih banyak atas penjelasannya Sama-sama. Ustadz Syam. Tepuk tangan dong ibu-ibu untuk Ustadz Syam. Masya Allah, setelah ini akan ada Ustadz Maulana yang mau bertanya ke jamaah. Ya, aku mau bertanya. Mau tanya apa Ustadz? Tapi. Kenapa? Sebelum Ustadz Maulana bertanya, ini Ya. katanya akan ada video tayangan dulu nih yang kita akan tonton bersama. Katanya ada rumah Nenek Hasna yang ditinggali oleh 13 orang. Gimana ya itu Pak Ustadz? Berikut tayangannya.
Ya Allah Ustadz, itu kok kayaknya gimana tinggalnya kalau 13 orang di tempat sekecil itu ya Ustadz? Jadi kita buat yang di rumah yang lagi nonton, kita sudah bersyukur ya punya rumah dan ternyata bukan Ibu Asna aja. Kemarin saya real ini, aku datang ceramah di satu tempat di sekolah itu dia bilang gini, Ustadz maaf ya kalau murid-murid kami ada yang tidur. Kenapa? Ada yang ngantuk kalau Ustadz ceramah. Bukan kenapa Ustadz, mereka gantian tidur sama saudara-saudaranya. Ya Allah, jadi nggak bisa berbarengan ya Ustadz Iya. ya. Astagfirullah. Aduh, kita masuk aja yuk di, Pak Ustadz? aduh di segmen Ustadz bertanya yuk. Iya yaudah yuk. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Masya Allah, silakan Tadi kan Ustadz. sebelah kiri udah. Sekarang saya mau tanya di sebelah kanan. Waduh, Waduh. waduh. Kayaknya. Ibu yang di atas. Wah, Masya Allah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Ibu Teti dari Bumi Ayu Brebes, Bu. Dari Majelis Taklim Al-Fadilah. Bu, saya mau nanya Bu. Ibu syukur ya sudah punya rumah ya? Iya, alhamdulillah. Ibu punya rumah? Punya, alhamdulillah. Enggak ngontrak kan? Enggak, Ibu. Alhamdulillah. Peninggalan orang tua atau gimana? Dari orang tua. Ah. Bu, kira-kira Ibu gambaran surga itu, rumah di surga itu gimana? Terbuat dari apa? Dari apa ya Ustadz ya? Dari batu permata atau dari berlian ya Pak Ustadz ya? Tepuk tangan dulu. Celing, Masya Allah. Assalamualaikum Gambaran yang warahmatullahi bagus. wabarakatuh. Ingat ya, siapa yang menggambarkan isi surga tidak akan sama dengan gambarannya. Jadi salah Ustadz? Hah? Jadi salah apa Mau betul tahu? Ustadz? Mau dong. Kita jelasin. Masya Allah, silakan Izin Ustadz. Nabi Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau berbicara tentang surga, surga sebenarnya yang lebih tepat adalah jannah. Ulangi. Jannah. Karena surga itu bahasa Sanskerta, saur dan ga, perjalanan cahaya. Sementara dalam kita Islam itu menggunakan kata jannah. Jannah artinya kebun. Nah, makanya di surga itu ada mengalir sungai-sungai. Mengalir sungai-sungai. Nah, betul. Kalau berbicara tentang rumah di surga, satu rumah di surga itu 80 kamarnya. Nah, kalau berbicara bangunan, tepuk tangan buat ibu tadi, bagus. Tahu nggak Bu? Betul. Batu batanya, bahan bangunan dari surga itu adalah emas dan perak. Dan bukan ngaduknya itu bukan pakai semen untuk nyatuin. Tahu nggak pakai apa Bu? Pakai, mau tahu? Pakai parfum. Wah. Waduh, kasturi dan sebagainya. Dan kerikil-kerikilnya adalah permata, mutiara. Aduh. Gimana Bu? Ibu mau masuk surga? Mati dulu. Kan nggak boleh masuk surga kalau nggak mati. Mati dulu. Makanya penggambaran ini luar biasa supaya kita lebih senang. Tapi jangan beribadah untuk masuk surga. Terus gimana dong Pak Ustadz? Jangan beribadah untuk dapat rumah. Terus? Kau tahu beribadahlah untuk meraih keridhaan Allah. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya untuk Ustadz Maulana. Baik, setelah ini Saskia mau tanya ke Habib Muhammad nih. Habib, mohon izin silakan. Saskia mau tanya nih Habib. Boleh. Katanya orang yang rutin sholat duha 4 rakaat bisa dibangunkan rumah di surga. Tapi kalau misalnya kita cuma 2 rakaat gitu, apa bisa juga jadi DP untuk rumah di surga kita nanti? 2 rakaat. Oh ya, mungkin baru semennya doang kali ya. Waduh, Masya Allah. Mohon penjelasannya Habib. Baik. Masya Allah sholat duha. Bu, saya mau tanya ibu-ibu sholat duha. Sholat duha, niatnya apa? Dengerin niatnya, ayo. Niatnya apa sholat duha? Usolli sunnah. Bukan niat itu Ustadz. Wah, terus Maksudnya apa apa sih, dong Bi? Habib? Maunya apa? Sholat duha tuh minta apa? Minta duit.
Artinya sholat duha itu akbar min dalik. Orang kebanyakan kalau mau ngumpulin uang, mau ngumpulin duit bilang sholat duha, sholat duha. Memang bagus, ada hadisnya. Tapi yang paling besar itu akbar min dalik, lebih daripada itu semuanya. Nah orang sholat duha itu minimal rakaat ini. Sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Tapi banyakan mengatakan 12 rakaat, tidak lebih. Jadi orang mengatakan sholat duha itu enggak ada batas, enggak. Sholat duha ada batasnya. Sedikit-dikitnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan orang mengerjakan duha ini pertama lillah. Niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya karena uang, karena apapun. Tapi minta balasan syurga boleh atau tidak? Boleh. Nah siapa orang yang melazimkan sholat duha 4 rakaat dan kemudian diawali juga dengan 4 rakaat. Artinya sholat duhur. Jadi ada 4 rakaat duha, ada 4 rakaat sholat duhur. Yang melazimkan ini insya Allah dibangunkan rumah di syurga. Nah pertanyaan Zaskia tadi, kalau orang yang melazimkan itu 2 rakaat, bagaimana? In sholaita rakaaten, apabila engkau sholatnya 2 rakaat, lam tuktab minal ghafilin, fadilah keutamaannya dia tidak dituliskan oleh Allah sebagai orang yang lalai. Tapi insya Allah kalau dia rajin juga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting istiqomahnya itu yang penting. Jadi mau dia 2 rakaat, dia 4 rakaat, dia istiqomah, insya Allah semuanya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi intinya atau kuncinya itu adalah istiqomah ya Habib ya. Istiqomah, betul. Baik, terima kasih banyak Habib Muhammad atas penjelasannya. Mohon tepuk tangannya jamaah semua. Masya Allah. Selanjutnya Saskia mau panggil Ustadz Syam nih. Iya. Ustadz Syam. Iya. Saskia mau tanya nih Ustadz. Apa tuh? Katanya orang yang berhijrah itu Allah akan jamin rumah di tengah surga. Saskia udah hijrah belum? Insya Allah Ustadz, doakan Hijrah istiqomah kemana? ya. Oh pergi. Tapi nih Ustadz kalau misalnya ingin hijrah tapi malah dijauhkan oleh keluarga atau orang tua itu tidak merestui. Itu bagaimana ya Ustadz, kan sulit. Siap. Mohon Baik. penjelasannya Ustadz. Terima kasih Saskia, Tabi Guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 195. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Dan orang-orang yang hijrah wa ukhriju min diyarihim, mereka terusir dari tempat tinggal mereka. Jadi biasa tuh orang kalau udah hijrah diusir, minimal diusir dari mana? Diusir dari grup WA, udah keluarin aja dia, udah berubah. Subhanallah. Wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili, disakiti di jalannya, disakiti perasaannya,
disakiti perasaannya, subhanallah. Wa udhu fi sabili. Kenapa sih sekarang udah nggak pernah nongkrong lagi, nggak pernah keluar rumah lagi ibu-ibu tuh. Padahal dia mau hijrah, dia sudah sadar bahwa ternyata perempuan di rumah, dia perempuan begini-begini, dia mau hijrah. Tapi ternyata disakiti. Wa udhu fi sabili, wa qatalu wa qutilu. Lebih parah daripada itu, bahkan terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beneran hijrah menuju yang lebih baik. Jadi ceritanya di sini hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau istilah sekarang hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Dia mau berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi, yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, aku menjamin orang yang beriman kepadaku, kata Nabi SAW, maka masuk Islam dia dan berhijrah dia dengan sebuah rumah di pinggir surga. Makanya ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an disiksa, beliau tetap yakin kepada Nabi SAW. Kenapa? Disakiti, dihina, bahkan mau dibunuh, itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan balasannya Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi kalau dibenci keluarga tuh harus ada yang diperiksa, Saskia. Diperiksa, barangkali dia hijrah ilmunya nambah tapi akhlaknya jadi berkurang. Mestinya makin tertutup daripada aurat ini, makin hijrah, makin sering majelis ilmu, makin baik akhlak kepada orang tua. Tidak ada orang tua yang benci dengan akhlak baiknya anak. Mestinya lebih rajin senyum, lebih bagus akhlaknya, tentu semua orang senang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Zaskia. Syam. Jadi jamaah Islam itu dimanapun berada, kalau misalnya mau hijrah diikuti dengan akhlak yang baik ya jamaah. Betul atau betul Ibu? Betul, Masya Allah. Sebelum kita lanjut lagi akan ada video yang akan kita tonton bersama-sama nih jamaah. Di sini video itu kalau nggak salah ya tentang jangan lawan emak-emak tawar-menawar di pasar. Gimana itu ya? Yuk kita simak. Allah Habib, itu kayaknya seru banget ya tawar-menawarnya ya Habib. Dilawan. Masya Allah kayaknya kalah itu penjualnya. Habib ini kayaknya kalau misalnya ibu-ibu ini ke pasar kayaknya ada yang lupa gitu Bib. Apa tuh? Baca doa ke pasar Bib. Emangnya benar ya Bib kalau misalnya kita masuk pasar terus kita membaca doa khusus itu bisa dibangunkan rumah di surga. Waduh. Tapi ada nggak Bib doanya yang singkat gitu Bib supaya nggak usah lupa-lupa terus gitu ya Bib? Boleh. Mohon penjelasannya Habib. Doa yang singkat, masuk pasar, angkat tangannya ibu semuanya. Semuanya angkat tangan, semuanya. Ikutin ya. Fulus. Ya Allah, amin, amin, Singkat. amin. Kan minta ya Bib ya? Amin. Bu, kita udah serius ya Bu. Itu udah berkerut dahinya Habib. Maka Nabi mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaguha. Hadis Nabi mengatakan tempat yang paling disenangi sama Allah. Ada tempat-tempat yang disenangi sama Allah. Tempat-tempat yang disenangi paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adanya rumah-rumah Allah, masjid yang tadi orang bangun, berusaha. Itu rumahnya Allah. Wa abghaduha, dan tempat yang diantaranya yang tidak disukai. Bukannya ahli neraka, bukan. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Kenapa? Situ ada ribanya, kadang-kadang ada penipuannya. Oh ini modalnya aja saya nggak dapat. Padahal sudah banyak untungnya dia. Nah ada tipu daya di situ. Makanya tempat yang tidak disukai. Nah perempuan mama kalau sudah masuk biasanya nggak mikirin gaji suami. Lantas inilah tempat-tempat tapi ada yang yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang insya Allah apabila kita membaca doa ini mudah-mudahan kita mendapatkan syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca semuanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul kulli syai'in. Tadi juga saya tambahkan wa huwa hayyun daimun la yamut. Jadi ada dua,
riwayat bacaannya. Dan apabila orang-orang membaca doa ini ketika kita masuk pasar, insya Allah kitanya dijaga sama Allah, pandangan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita percaya insya Allah kita dapetin syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Jadi udah tahu ya ibu-ibu semua doanya seperti apa? Sudah, Masya Allah, terima kasih banyak Habib Muhammad. Jadi jangan lupa baca doa yang tadi sudah kita doa bersama-sama dengan Habib Muhammad ya jamaah. Itu insya Allah diri kita akan dilindungi saat kita masuk pasar. Betul atau betul? Betul. Jamaah. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. DP pakai ini dapat rumah di surga. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.